Jadi tidak mungkin kalau pinjam meminjamnya tanpa suara. Sebagai contoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bina Fikih. Jadi persiapkan buku Anda semua. Tapi seperti biasa kita intro terlebih dahulu. Check this out. Before we learn about fikih, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine, thank you. Ya, kita akan lanjut pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang pinjam meminjam. Silakan Anda persiapkan bukunya pada bab pinjam meminjam. Dan kemana-mana, simak penjelasan videonya berikut ini. Markijut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu ketahui tentang pinjam meminjam? Pernahkah kamu melakukan pinjam meminjam? Dan bagaimana cara pinjam meminjam yang baik? Check this out. Pinjam meminjam dan sewa menyewa seringkali terjadi di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut karena jika terdesak oleh kebutuhan akan suatu barang, kita bisa meminjam atau menyewa kepada orang lain. Seperti halnya jika kamu lupa membawa pensil atau penghapus saat ke sekolah, tentu kamu akan meminjamnya kepada teman. Hal ini dapat pula terjadi di lingkungan rumah ataupun di tempat orang tua kita bekerja. Sebagai hamba Allah, kita wajib meminjamkan sesuatu kepada orang yang sangat membutuhkan. Hal tersebut karena suatu hari kita juga akan membutuhkan pertolongan orang lain. Yuk kita lanjut pembahasannya. A. Pinjam meminjam. 1. Pengertian pinjam meminjam. Aria atau pinjam meminjam artinya memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak keadaan benda tersebut agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya sebagai berikut. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Maksudnya, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi, menjadi wajib hukumnya jika orang yang meminjam sangat membutuhkan. Sebaliknya, menjadi haram apabila barang yang dipinjam itu akan berguna untuk sesuatu yang diharamkan. Misalnya, meminjamkan penggaris kepada teman yang ingin memukul kucing yang ada di halaman sekolah. Ya. Jadi hukum pinjam meminjam bisa berubah sesuai dengan keadaannya. Sunnah, wajib, bahkan bisa menjadi haram. Ya. Tergantung dari keadaan ketika meminjam barang tersebut. 2. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Meminjamkan suatu barang kepada orang lain harus didasari keikhlasan, agar orang yang menggunakannya tidak merasa kecewa dan takut. Jika temanmu lupa membawa pensil atau alat tulis lainnya, sebaiknya kamu meminjamkannya dengan senang hati. Ya, jangan sampai meminjamkannya ngedumel. Ngedumel itu maksud, wah pinjam-pinjam terus. Ya, nah itu tidak boleh. Jadi, ketika kamu ingin meminjamkan suatu barang, maka lakukanlah itu dengan senang hati. Karena suatu saat, jika kamu membutuhkan sesuatu, pasti temanmu juga akan meminjamkan dengan senang hati pula. Nah, jadi berlaku yang namanya hukum timbal balik. Ya. Jadi apa yang kita perbuat, maka orang akan melakukan yang hal sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi jika meminjamkan, maka pinjamkanlah dengan senang hati. Karena suatu saat, jika kita membutuhkan barang yang terlupa kita bawa, kita meminjam kepada teman kita, maka teman kita pun akan dengan senang hati meminjamkannya. Rukun dan syarat pinjam meminjam, yaitu sebagai berikut.
A. Rukun pinjam-meminjam. Rukun pinjam-meminjam wajib ada pada saat terjadinya pinjam-meminjam, yaitu 1. Orang yang meminjamkan atau pemilik barang. Nah, ini disebut dengan mu'ir. 2. Orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang akan dipinjam. Ini disebutnya musta'ir. 3. Barang yang dipinjamkan. Tentunya barang yang memiliki manfaat yang baik. 4. Lafal atau ijab kabul pinjam-meminjam. Misalnya, bolehkah saya pinjam pensilmu? Baiklah, silakan dipakai. Jadi, ingat, rukun pinjam-meminjam ada 4. Orang yang meminjamkan atau yang disebut dengan mu'ir, kemudian orang yang meminjam disebut dengan musta'ir, barang yang dipinjamkan harus ada, dan yang terakhir adalah lafal ijab kabul. Ya. Jadi tidak mungkin kalau pinjam-meminjamnya tanpa suara. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang mau dipinjam dan apa yang mau dipinjamkan ya. Jadi tidak sah. Ya. B. Syarat pinjam-meminjam. Adapun syarat pinjam-meminjam yaitu sebagai berikut. 1. Orang yang meminjamkan atau pemilik barang yang disebut mu'ir, syaratnya adalah A. Balik atau dewasa. B. Berakal sehat. C. Tidak dipaksa. D. Pemilik barang dan berhak meminjamkannya. Nah, ini syaratnya ya. Jadi kalau syarat dari keempat ini tidak terpenuhi, maka pinjam-meminjamnya tidak sah. Ya, tentu harus sudah balik atau dewasa. Jika seorang tersebut ingin melakukan pinjam-meminjam, maka syaratnya harus sudah balik ya. Kalau misalnya anak kecil, tidak sah nanti takutnya ya. Kemudian berakal sehat, artinya orang tersebut tidak dalam keadaan sedang mengalami gangguan jiwa, kemudian juga tidak sedang dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya. Jadi akalnya harus sehat. Kemudian tidak dipaksa, tanpa ada paksaan. Woi, minjem, kalau nggak minjem awas. Itu tidak boleh ya. Kemudian D, ia harus memiliki barang. Tidak mungkin meminjamkan barang orang lain. Pinjam buku, tuh ambil aja bukunya si A misalnya. Itu tidak boleh ya. Kalau mau meminjamkan sesuatu, meskipun dengan ikhlas, ya harus barangnya sendiri, bukan barang orang lain ya. Masa meminjamkan barang orang lain? Lah bagaimana ceritanya? Kita lanjut. 2. Orang yang meminjam atau membutuhkan barang yang akan dipinjam atau musta'ir, syaratnya adalah A. Balik atau dewasa. B. Berakal sehat. C. Bertanggung jawab. Nah, jadi kalau yang meminjamkan 4 syaratnya, sementara yang dipinjamkan ada 3 syaratnya. Pastinya harus balik dan sudah dewasa ya. Sama seperti yang meminjamkan, maka yang dipinjamkan pun harus balik dan dewasa. Kemudian yang kedua juga harus berakal sehat. Ya, orang meminjamkan barang kepada orang yang kurang waras, ya buat apa? Ya kan, tidak akan berguna. Kemudian yang C adalah bertanggung jawab. Jadi kalau meminjam barang, maka harus bertanggung jawab. Bukan berarti setelah minjam, pinjam penghapus. Nah, sebagai contoh, sudah dipinjamin, penghapusnya dilempar. Nah, itu tidak boleh. Ya. Dengan cara mulangnya dilempar. Sudah diberikan baik-baik, tapi dilempar penghapusnya. Itu tidak bertanggung jawab. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah, pinjam penghapus. Sama si A dipinjemin penghapusnya. Lalu ada si C misalnya pinjam lagi. Terus kita kasih ke si C. Apakah itu boleh? Tidak. Itu berarti tidak bertanggung jawab ya. Harus lapor dulu ke yang punya penghapus. Si C mau pinjam penghapus, boleh atau tidak? Ya. Jadi jangan langsung kita kasih. Pinjam dong penghapus. Sudah tahu penghapusnya bukan milik kita, kita pinjemin. Nah, itu tidak boleh ya. Nanti malah yang ada dapat dosa. Karena barang yang dipinjamkan bukan milik kita. Dan belum tentu orang yang meminjamkan tersebut yang awalnya tadi itu ikhlas untuk meminjamkan kepada si C. Jadi ada baiknya jangan dilakukan. Oke? Kita lanjut. 3. Barang yang dipinjamkan syaratnya adalah A. Ada manfaatnya. B. Manfaatnya masih ada saat akad. C. Manfaat itu dimiliki oleh orang yang meminjam. Jadi peminjam tidak lagi berhak meminjamkannya kepada orang lain. Nah, ini barangnya. Yang jelas harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya buat apa dipinjam? Jangan meminjam barang yang tidak ada manfaatnya. Butuhnya penghapus, malah mintanya pensil. Ya kan, pensil tidak bisa menghapus. Kemudian yang B, manfaatnya masih ada ketika saat akad.
Jadi pada saat meminjam, pinjam dong penghapusnya. Nah, berarti penghapusnya memang ada manfaatnya untuk menghapus, bukan berarti menghapusnya sudah kecil dan tidak bisa dipakai lagi, ya udah pakai aja. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang C, manfaat itu dimiliki orang yang meminjam. Jadi, peminjam tidak lagi berhak meminjamkannya kepada orang lain. Nah, syaratnya kembali ke yang peminjam tadi, ya, yang harus bertanggung jawab. Ingat baik-baik, karena manfaatnya tersebut untuk yang meminjam pertama, bukan berarti ketika ada yang meminjam, orang yang pertama meminjam tersebut memberikan lagi kepada peminjam berikutnya, ya, tidak, ya, tidak. Jadi harus izin dulu kepada yang punya barang, seperti tadi A, B, C. Barang, contohnya penghapusnya punya si A, kemudian si B minjam ke si A, lalu si C minjam ke si B, tidak, ya. Tapi si B harus lapor dulu ke si A, apakah boleh? Kalau tidak, si C langsung ngomong ke si A. Jadi tidak boleh si C itu ngomong ke si B dulu. Terus si B minjemin, tidak, karena barang itu bukan milik si B, ya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Kita lanjut. Syarat yang keempat adalah ijab kabul pinjam meminjam adalah A. Jelas dan mudah dimengerti oleh kedua pihak. B. Mualah atau bersambung antara ijab dan kabul. Jadi syarat untuk ijab kabulnya ini jelas, ya, jelas ucapannya, kemudian mudah dimengerti. Ya, jangan pakai bahasa planet ngomongnya, yang nggak ngerti, yang meminjam tidak mengerti, nanti tidak tahu apa yang mau dipinjam. Kemudian mualah bersambung, aku pinjam penghapus ini ya, 1 jam berikutnya baru boleh. Ya, tidak. Jadi harus bersambung, mualah, ya, bukan berarti aku pinjam penghapus ini, terus yang meminjamkan diam, krik 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 krik. 1 jam kemudian, ya boleh. Nah, tidak, ya, tidak seperti itu. Jadi harus bersambung. Ijab kabul itu harus bersambung. Kita lanjut lagi. 3. Sikap orang yang meminjamkan barang. Saat meminjamkan barang kepada orang lain, kita harus bersikap sebagai berikut. A. Tidak mempunyai sikap curiga terhadap orang yang meminjam. B. Ketika menyerahkan barang yang dipinjam, hati kita harus ikhlas dan sikap kita harus ramah. C. Tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. D. Pada waktu terjadi proses pinjam-meminjam, sebaiknya dicatat dan diketahui bersama. E. Jika sampai batas waktu belum dikembalikan, boleh ditagih, tetapi harus dengan kata-kata yang baik. F. Jika barang pinjaman rusak sebelum dipinjam atau hilang, tetapi yang meminjamkan telah mengikhlaskannya, si peminjam tidak perlu mengganti barang tersebut. Nah, itu sikap orang yang meminjamkan barang. 4. Kewajiban dan tanggung jawab peminjam atau orang yang meminjam. Meminjam suatu barang kepada orang lain harus memenuhi ketentuan yang diperintahkan dalam syariat Islam. Jika kita menyalahi aturan, kita dapat merugikan orang lain. Nah, ini kewajiban sebagai peminjam. Antara lain, A. Mengambil manfaat dari barang yang dipinjam harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik barang. B. Merawat barang pinjaman dengan baik selama berada di tangannya. C. Mengganti jika barang itu rusak atau hilang. Tetapi jika ada perjanjian bahwa si pemilik barang yang akan menanggungnya, peminjam itu tidak wajib mengganti atau memperbaikinya. Sebaliknya, jika ada kerusakan atau barang itu hilang, peminjam wajib menggantinya. D. Barang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Perhatikan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Artinya, Samurah berkata, Rasulullah SAW bersabda, wajib atas tangan menjaga apa yang telah dipinjam sampai barang itu dikembalikan. HR Abu Daud dan Tirmizi. B. Sewa menyewa. Sebagaimana halnya dengan pinjam meminjam, sewa menyewa juga memiliki aturan-aturan yang berkaitan dengannya. Pernahkah kamu menyewa suatu barang? Atau mungkin orang tua kamu pernah melakukannya? Misalnya jika ibu atau ayahmu menyewa rumah atau mungkin kendaraan. Nah, tentunya kamu dapat bertanya kepada orang tuamu bagaimana caranya ataupun ketentuan-ketentuan tentang sewa menyewa tersebut. Hal yang perlu kamu cermati adalah apakah kesepakatan sewa menyewa tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Nah, perhatikan penjelasannya sebagai berikut. Markijud. 1. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa menurut fikih Islam adalah memberikan suatu barang kepada orang lain dengan tukaran
atau imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang disewanya. Barang atau zat yang disewa dapat berupa rumah, kendaraan, pakaian, sawah, ladang, tanah, dan sebagainya. Namun yang perlu diingat, barang yang disewakan adalah barang yang tidak berkurang zatnya. Jadi, barang yang dapat berubah atau berkurang zatnya tidak boleh disewakan. Misalnya makanan, buah-buahan, dan sebagainya. Hal ini dihindari agar tidak ada pihak yang dirugikan. 2. Rukun dan syarat sewa-menyewa. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sewa-menyewa kita juga harus memperhatikan syariah-syariah Islam. A. Rukun sewa-menyewa. 1. Orang yang menyewakan. Nah, ini disebutnya ajir. Kedua, orang yang menyewa disebutnya mustajir. Ketiga, barang atau zat yang disewakan. Dan yang keempat adalah ijab kabul tentang sewa-menyewa. Jadi, sama seperti pinjam-meminjam tadi, rukunnya ada 4. Ya, sama ada 4. Orang yang menyewakan disebutnya ajir, orang yang disewakan disebutnya mustajir, barang atau zat yang disewakan, dan yang terakhir yaitu ijab kabul. Berikutnya yang B, syarat sewa-menyewa. Apa saja syaratnya? Adalah sebagai berikut. 1. Orang yang menyewakan atau ajir dan orang yang menyewa atau mustajir, syaratnya adalah A. Balik atau dewasa, B. Berakal sehat, C. Tidak mubazir atau pemboros, D. Dengan kehendaknya sendiri, tidak dipaksa. Nah, itu syarat yang orang yang menyewakan atau orang yang menyewa, ya. 2. Barang yang disewakan syaratnya yaitu sebagai berikut. A. Diketahui jenisnya, kadarnya, dan sifatnya. B. Ada manfaatnya dari barang yang disewakan. Jadi diketahui dulu jenisnya. Kalau misalnya menyewanya adalah rumah, maka rumahnya harus diketahui. Apakah rumahnya dalam bentuk kondisi yang baik atau tidak. Nah, itu harus diketahui jenisnya. Kemudian kadarnya, lalu sifatnya seperti apa. Kalau misalnya menyewakan mobil tapi banyak kempes dan lain sebagainya, nah, itu tidak sah, ya. 3. Manfaat dari barang yang disewakan syaratnya sebagai berikut. A. Benar-benar berharga. B. Manfaat itu tidak menghilangkan zat yang disewakan. Ya. 4. Ijab kabul syaratnya. A. Menggunakan lafal sewa-menyewa. B. Mudah dimengerti oleh kedua belah pihak. C. Mualah atau bersambung antara ijab dan kabul. Jadi ijabnya itu, Pak, saya sewa rumah ini, misalnya, saya sewa rumah ini 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun harganya sekian. Nah, misalnya seperti itu. Jadi mualah bersambung, kemudian mudah dimengerti. Untuk berapa lama, ya misalnya. Pak, saya mau sewa rumah ini berapa lama? Nggak tahu sih, Pak. Ya menyewa aja. Nggak seperti itu. 3. Sikap orang yang menyewakan barang. Saat menyewakan barang kepada orang lain, kita harus bersikap sebagai berikut. A. Tidak mempunyai sikap curiga terhadap penyewa. B. Ketika menyerahkan barang yang disewakan, hati kita harus ikhlas dan sikap kita harus ramah. C. Tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati. D. Pada waktu terjadi proses sewa-menyewa, sebaiknya dicatat dan diketahui bersama. E. Jika sampai batas waktu belum dikembalikan, boleh ditagih, namun harus dengan kata-kata yang baik. F. Jika barang yang disewakan rusak sebelum disewakan atau hilang, tetapi yang menyewakan telah mengikhlaskannya, si penyewa tidak perlu menggantinya. 4. Kewajiban dan tanggung jawab penyewa atau orang yang menyewa. Ketika kita menyewa suatu barang, kita wajib mengetahui ketentuan-ketentuan sebagai penyewa. Jangan sampai kita merugikan orang yang telah berbaik hati menyewakan barang miliknya kepada kita. Apa saja kewajiban-kewajibannya? Yaitu sebagai berikut. A. Merawat barang yang disewanya. B. Mengambil manfaat dari barang yang disewa untuk kebaikan, tidak digunakan untuk kejahatan. C. Membayar sewa atas barang yang disewa sesuai dengan perjanjian. D. Mengembalikan barang yang disewa sesuai waktu yang telah disepakati. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas tentang bab pinjam-meminjam dan sewa-menyewa. Semoga Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya.
Jangan kemana-mana, tetap di Sobri YouTube channel. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.